Saya ucapkan salam. Salam. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian. Pada hari ini di awal bulan yang ke-9 ini, kita percaya kasih setia Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang dapat mengikuti ibadah online melalui Facebook Gereja Betel Indonesia Tarutung Kota dan juga di gelombang 107,7 FM di gelombang radio. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Dan setiap kita yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Mari sapa dulu sebelah kiri kanannya, katakan salam, selamat hari Minggu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami Tuhan di awal bulan yang ke-9 di tahun ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau nyanyikan syukur kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab Engkau Tuhan Allah yang mulia, layak terima pujian Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji dan menyembah Tuhan, hadirat-Mu boleh turun di tengah-tengah kami. Awan kemuliaan-Mu memenuhi ruangan ibadah kami. Bahkan yang sakit boleh berkata kami sembuh, yang lemah kami boleh berkata kami kuat, yang susah kami berkata kami dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, inilah saatnya Tuhan kami mau nyanyikan syukur kami di hadapan Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang melawat negeri kami, Engkau yang melawat setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami nyanyikan syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan Allah ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami akan keluar sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena kami punya Allah yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami. Biarlah ini menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Allah kami. Karena kami tahu ada kuasa dalam pujian penyembahan kami. Sesuatu yang besar itu terjadi. Atmosfer kemuliaan Allah itu sedang melingkupi kota kami, kota Tarutung, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya sesuatu yang besar itu sedang Tuhan lakukan atas kota kami, atas negeri kami Indonesia. Dipulihkanlah negeri kami, dipulihkanlah kota kami. Dan kami percaya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melingkupi kota kami, itulah yang melingkupi negeri kami Indonesia. Dan kami percaya Engkau Allah yang ada bersama dengan kami, sehingga kami menjadi aman, nyaman, tentram, tinggal atas kota kami, kota Tarutung, atas negeri kami Indonesia. Karena Allah kami ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mengangkat tangan kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga besar kami Tarutung Kota di tempat ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala kami. Kami berdoa buat Ibu Gembala, seluruh keluarga Gembala. Bahkan kami berdoa buat seluruh pengerja, bahkan sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami berseru di hadapan Tuhan, proteksi darah Yesus itu menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan, untuk kami tetap melangkah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Karena kami tahu rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa kelemahan kami di hadapan Tuhan. Dan pulihkan keluarga demi keluarga. Sepanjang minggu ke depan Tuhan Engkau menyertai kami. Berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, berkati sawah ladang, usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan jadikan berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jagai kami Tuhan, jagai kami senantiasa. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan daripada kesakitan, bahkan virus-virus Tuhan. Itu tidak akan dapat menyentuh kami. Karena kami percaya proteksi darah Yesus itu menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih lagi kami mau beria-ria, kami mau bersuka cita, karena Allah kami ada di pihak kami. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang tinggi. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita lebih lagi. Bapak Ibu, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, izinkan saya bertanya, adakah dari antara Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Mohon dilambaikan tangannya. Ada satu di sebelah kanan saya. Kami mengucapkan, adakah lagi? Kami mengucapkan selamat datang kepada ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Dan sekali lagi saya bertanya, ada berapa banyak di sini yang mau beria-ria memuji dan memuliakan nama Tuhan? Katakan haleluya. Bersukacita lagi hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, kasih setianya besar bagi setiap kita.
kebenaran firman Tuhan. Tiada sesuatu hal yang sanggup untuk menghalangi persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan rindukan bagi setiap kami umat pilihan-Mu, untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Kalaupun ada banyak tantangan, ada banyak penghalang yang sering mengganggu cara berpikir kami, untuk kami tidak rindu atau tidak memiliki kesempatan mendekat kepadamu. Namun dengan penuh keyakinan kami masih boleh berkumpul di pagi hari ini untuk memanggil nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebab di atas pujian kami tahta-Mu dibangun, di mana Engkau akan tetap berkuasa menjagai, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima tuntunan-Mu di bulan yang baru ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima kehadiran-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam saya ucapkan bagi setiap kita, di mana kita masuk di dalam bulan yang baru, yaitu bulan September. Nah, yang menjadi tema tuntunan Tuhan di bulan Desember ini, di mana bagi orang Yahudi, kalender Yahudi, ini bulan September adalah tahun peralihan antara tahun yang lama dengan tahun yang baru. Nah, sehingga pesan yang Tuhan sampaikan di dalam perubahan tahun ini berbicara tentang hal-hal yang diyakini oleh orang Kristen untuk tetap setia mengikuti perjalanan yang Tuhan telah tetapkan. Nah, sebuah ayat yang memulai pembacaan kita pada saat ini dari Mazmur 18 ayat 31. Dari Mazmur 18 ayat 31 yang menjadi ayat tema kita di bulan September ini. Dikatakan di sini, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Garis bawahi pernyataan di kata yang terakhir, orang yang berlindung kepadanya. Nah saudaraku, dalam setiap langkah kehidupan kita sering menemukan persoalan atau masalah. Dan kita butuh perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, bahkan kiranya Tuhan juga ada menyertai kita. Nah jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika kita merasa tidak mampu atau merasa lemah atau merasa tidak kuat, yang kita yakini bahwa Tuhan selalu standby, siap sedia untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kebutuhan yang saudara rindukan, yang kita akan miliki, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan telah pernah berjanji bagi setiap kita. Sehingga kita hidup di dalam perjanjian yang Tuhan telah nyatakan kepada setiap kita. Nah, di doklison baga-bagani debatado pangodian dihami. Janji Tuhan adalah menjadi jaminan hidup bagi saudara dan saya. Kalaupun di sisi lain kita mungkin berharap atas pertolongan orang lain, pihak lain untuk membantu kita. Tetapi yang pasti mereka tidak pernah janji untuk melindungi kita. Tetapi yang pasti Tuhan berjanji untuk melindungi saudara dan saya. Katakan amin saudara. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun hidup saudara dan saya di tengah-tengah kondisi bumi yang semakin rusak, yang semakin jahat, yang semakin tidak menentu ini. Yang jelas janji Tuhan inilah yang menjadi perisai, perlindungan, menjadi benteng. Untuk kita tetap yakin bahwa memang Tuhan selalu ingin dan selalu rindu untuk bersama dengan saudara dan saya. Akan tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan, sampai seberapa besar hati, komitmen kita untuk boleh percaya atas janji itu. Dan janji manusia tidak dapat dipegang, bisa saja berubah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tapi janji Tuhan ya dan amin tidak akan pernah bergeser. Yang kalau mungkin menurut kita ya pernah janji Tuhan tidak tergenapi dalam diri saya. Atau janji Tuhan seakan-akan tertunda. Tapi Tuhan ingin mempertegas kembali bahwa janji Tuhan itu tidak dapat bergeser. Ya dan amin, dia akan selalu menyatakannya dan menggenapinya. Kita teringat dengan seorang Abraham. Di usia 75 tahun dia dapat janji bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Karena pada saat itu tidak ada anaknya. Itu merupakan sebuah aib bagi keluarga Batak atau keluarga orang Kristen atau orang Yahudi yang selama ini masih ada pemahaman kalau tidak ada keturunan itu semacam cacat atau aib. Di sisi lain Abraham itu kaya raya, dia memiliki harta, dia sangat diberkati. Sehingga sekilas dia berpikir bagaimana harta kepunyaan yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan untuk siapa di hari kemudian. Nah jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di usia 75 tahun dan istrinya 65 tahun dengar janji ini. Sehingga istrinya tertawa. Tertawa dalam arti lucu. Ah mana mungkin seorang ibu melahirkan di usia 65 tahun. Tapi karena Tuhan berjanji tidak ada suatu pembatas untuk boleh tergenapinya janji Tuhan itu. Kalaupun secara fisik di alam nyata mungkin kita berkata tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Sehingga tidak usah ragu ketika Tuhan berjanji akan melindungi kita. Nah Tuhan menuntut kita untuk selalu percaya akan dia. Ada janji Tuhan di Mazmur 34 ayat 19. Dikatakan di sini kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, garis bawahi kata benar. Duluan kita meresponi janji itu dengan suatu sikap yang baik, yang bagus. Yaitu menjadi orang yang benar. Jadi jangan kita protes kepada Tuhan ketika janjinya tidak tergenapi dalam kehidupanmu. Akan tetapi yakini dulu dirimu bahwa engkau telah menjadi seorang pribadi yang layak untuk mendapatkan penggenapan daripada janji itu. Di dalam bahasa Batak lebih tegas dikatakan lampe perniahapan ni partigor alai di pelua Jehovah dohi mana sian sudinai. Partigor orang benar, orang yang baik di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun saudara dan saya menjadi orang benar terhadap manusia, belum tentu janji yang diucapkan itu benar-benar boleh terjadi. Sehingga sering kita kecewa. Tapi di hadapan Tuhan, orang tidak akan pernah kecewa. Kalaupun dia kecewa, bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya dia sendiri. Karena dia tidak berada dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Jadi pada hari-hari terakhir ini ketika masa sukar itu boleh terjadi,
Tuhan sedang bertanya kepada kita. Tuhan sedang mengkoreksi bagaimana dengan kita. Tuhan sedang mengerindukan suatu ada perubahan sikap, perubahan akal pikiran kita untuk meresponi keadaan yang sulit itu dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut perasaan kita sebagai manusia. Kalau kita melihat suasana yang begitu gawat hari-hari ini, ya wajar sebagai manusia kita merasa khawatir, merasa cemas. Tapi ingat, sebagai orang Kristen justru ini akan mempertegas iman kita. Apakah sampai hari ini saya masih tak berdiri teguh untuk percaya kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, saya ditakut-takuti oleh situasi dan keadaan sehingga saya bisa lari dari kenyataan. Saya pungkiri secara rohani apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, terus terang Bapak Ibu Saudara, di minggu-minggu terakhir ini kita dapatkan goncangan yang dahsyat. Goncangan yang dahsyat, ada 2 jemaat kita yang terpapar terinfeksi Corona-19. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara. Nah, kondisi ini bisa terjadi, tertular bukan dari komunitas gereja kita, tapi mereka terinfeksi, terpapar dari tempat lain. Namun saya yakin dengan adanya indikasi yang negatif ini, saya tidak terpengaruh dengan hal itu. Sehingga kalau saudara baca di postingan saya mengklarifikasi keadaan yang terjadi di GBI Tarutung Kota. Malah ada beberapa informasi yang sampai di telinga saya bahwa Pendeta Gunawan Panggabean, Gembala Sidang GBI Tarutung Kota, terinfeksi corona. Nah, ini suatu kejahatan. Sehingga saya harus terpaksa ungkap di media sosial bahwa saya dalam keadaan sehat. Karena mungkin mereka dengar cerita yang 2 orang yang terpapar itu jemaat di gereja Tarutung Kota dan gembalanya juga sudah kena, mau tidak mau semua jemaatnya akan terpapar. Nah, ini satu proses yang dikerjakan oleh terorisme gerejawi saya rasa, bukan terorisme politik. Karena hari-hari ini kecemburuan bukan hanya dimiliki oleh orang dunia, orang-orang gereja juga banyak cemburu. Mungkin mereka membuat sebuah respon melihat kondisi yang terjadi hari-hari ini, di mana dalam suasana COVID yang melanda dunia ini, melanda Tapanuli, melanda kota Tarutung ini, kok GBI Tarutung Kota bisa eksis untuk bangun bangunan yang mewah dan yang agung di hadapan Tuhan. Itu buktinya bahwa apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakinkan dirimu bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan bisa dihalangi oleh COVID, tidak bisa dihalangi oleh wabah, tidak bisa dihalangi oleh terorisme yang berkeliaran dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Semalam saya ada Zoom dengan para pemimpin gereja kita di Medan Plaza. Nah, mereka memang melihat bahwa kondisi kita di Tarutung ini ada yang luar biasa. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk menuai. Tapi ada yang lebih luar biasa di mana digambarkan bahwa jemaat GBI Tarutung Kota ada yang positif. Yang jelas kita semua positif percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya 2 orang yang percaya. Tapi kita percaya, saya yakin-yakinnya bahwa memang Tuhan ada di wadah dan di gereja kita ini. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan memperhadapkan ada masalah bagi saudara dan saya, karena sudah jauh-jauh hari Tuhan telah bernubuat bahwa dikatakan di Efesus 5, 16 dan 17, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ada apa kehendak Allah di tengah-tengah badai pandemi yang terjadi hari-hari ini? Tuhan merindukan umatnya untuk semakin dekat dengan Dia, supaya terlindung, supaya aman dari gangguan-gangguan yang mewabah secara global di dunia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kalau Tuhan mengajak kita untuk mengusahakan, berupaya mendekatkan diri untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari dirimu dan diri saya, yakini dirimu bahwa Tuhan sedang memproses, mendewasakan kita supaya kita menjadi pribadi yang setia sampai mati
percaya sepenuhnya atas keselamatan yang Tuhan sediakan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menerima janji Tuhan? Pertama yang saya katakan tadi, hendaklah kita dalam posisi yang tepat, posisi yang benar, supaya janji itu tergenapi dalam kehidupan kita. Namun ada hal yang kedua dalam Ibrani 6 ayat 15. Di Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kesabaran. Hari-hari ini ada banyak orang yang hilang kesabaran, kalaupun namanya sabar penggabean, saudara. Contoh. Nah, jadi saudaraku, kesabaran ini sangat menentukan. Bahwa waktunya Tuhan mungkin kita tidak mengerti. Tapi yang jelas waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Nah, jadi kalau kita bersabar dalam segala situasi dan kondisi, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak mengomel, tidak marah. Nah, ini satu kunci bagaimana supaya janji Tuhan itu datang dan tergenapi dalam kehidupan kita. Abraham menanti dengan sabar. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi di palabas dorohana ido dalan nagabe dapotsa na pinar bagai-bagai. Di palabas rohana, lapang dada, tulus. Tidak ada sesuatu hal yang membuat dia kecewa atau risau, saudara. Nah, jadi saudaraku, Abraham 25 tahun baru tergenapi janji itu. Tapi dia tidak bergeser dari imannya bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan akan terjadi. Dia tidak lari. Dia tidak berkata, tidak mungkin Tuhan. Aku aja udah tua. Istriku sudah mati haid. Tidak mungkin lagi hamil Tuhan. Kok mesti begitu? Tidak, dia tidak komen. Sarah hanya tersenyum. Nah, jadi saudaraku, ketika Ishak lahir, dalam kondisi usia lanjut itu dunia geger, saudara. Apalagi dunia kesehatan. Itu tidak mungkin. Nah, kalau memang sesuatu hal yang mungkin masih terjadi dalam kehidupan kita, itu biasa. Tapi kalau sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, disitulah Tuhan ada. Nah, jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan hanya boleh tergenapi ketika kita mampu bersabar dalam seiring dengan perjalanan waktu di keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Hal yang kedua, dikatakan di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marlas niroha mahamuma kirim, marbenget niroha dihapur suhon, zugul namuma martangnya. Ngotok untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus pengharapan, sehingga kita mengabaikan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan yang paling meresap dalam diri saya ketika Tuhan berkata di Mazmur 55. Mazmur 55:3 dikatakan di sini. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Yesaya 55 ayat 3. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak pernah memungkiri segala sesuatu yang pernah diucapkan kepada saudara dan saya. Dan Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah lupa. Malah dia mengingat janjinya ribuan tahun yang lalu untuk memberkati keturunan Abraham. Dan sampai hari ini janji Tuhan itu tergenapi lintas generasi. Yakinkan dirimu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang susah, yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan sedang memanggil kita. Datanglah anak-anakku kemari, dekat dengan saya. Karena hanya dekat Allah saja, maka iblis tidak berani mendekat kepada kita. Tapi ketika kita keluar dari hadirat Allah, ingat, iblis dengan 1000 cara akan mempengaruhi kehidupanmu supaya engkau semakin jauh dari dia, sehingga engkau akan terus dianiaya oleh penderitaan, dianiaya oleh masalah, dianiaya oleh keadaan-keadaan yang susah yang kita hadapi hari-hari ini. Baik engkau di sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga, apapun yang menjadi usahamu, yakinkan bahwa Tuhan sedang memiliki sebuah janji yang telah diikatkan kepada dia.
diikatkan kepada kita, sehingga kita menyatu dari segala sesuatu yang diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan boleh terjadi. Sehingga Tuhan berkata di Mazmur 85, dikatakan di sini ayat 8, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Itulah yang menjadi pernyataan kita. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Terlalu bodoh kita di hadapan Tuhan kalau kita tidak percaya akan segala janji yang telah pernah diucapkan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sediakan atas setiap kami, di mana Engkau membawa kami untuk boleh menjadi pribadi yang yakin dan percaya akan segala janji yang Tuhan telah ucapkan. Kami tidak akan pernah mengabaikan segala pernyataan firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan mengizinkan kami untuk memiliki kitab suci-Mu, memiliki Alkitab, memiliki firman yang senantiasa ada di hadapan kami. Nah, untuk itu ya Bapa di surga, ingatkan kami dalam setiap kesempatan. Sadarkan kami bahwa keadaan atau situasi yang terjadi hari-hari ini hanya sebuah peringatan, bukan mengganggu kenyamanan kami. Justru kami akan tetap bersyukur dan bersyukur bahwa lewat peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan sedang mengingat kami, Tuhan sedang mengingatkan kami untuk kami kembali kepada panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua bukan suatu ritual gerejawi yang terbiasa kami lakukan, tetapi ini adalah pernyataan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami tetap hidup menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan sambut tubuh dan darah-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari pegang roti di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah tubuh Kristus yang diberikan untuk menebus dosa saudara dan saya? Amin. Mari makanlah dalam nama Yesus. Mari persiapkan anggur di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari minumlah dalam nama Yesus. Namamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Buat firman-Mu
Terima kasih buat perenungan akan pengorbanan-Mu yang telah mengangkat kami dari tempat yang hina mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Dan kami percaya ketika tubuh dan darah-Mu menyatu dalam tubuh dan darah kami, maka proteksi Kristus sempurna untuk menjaga hidup kami. Kami akan tetap pegang janji-Mu ya Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin tidak akan pernah bergeser, tidak tergoyahkan oleh keadaan dan situasi apapun. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu merendahkan hati, tetap setia, hidup dalam kebenaran, dan melakukan apa yang ada di pikiran Tuhan, sehingga kami sempurna untuk menerima segala janji-janji-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan seluruh persembahan kita, baik persembahan persepuluhan ataupun persembahan yang lainnya, kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang jemaat yang datang beribadah di GB Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Selesai ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Akan diselenggarakan baptisan air bagi jemaat yang belum dibaptis secara selam. Baptisan ini akan diawali dengan training baptisan pada hari Kamis 10 September 2020 jam 6 sore di tempat ini. Diharapkan jemaat dapat membawa Alkitab dan catatan, dan besoknya hari Jumat diadakan baptisan selam di kolam renang Karunia Sipoholon jam 4 sore. Bagi jemaat yang akan dibaptis dapat membawa pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan membawa pakaian ganti. Untuk info selengkapnya dapat menghubungi para pelayan selepas ibadah ini. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FH yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini masuk pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, ibadah ketiga 11 WIB. Seluruh ibadah disiarkan juga secara live di Facebook KB Tarutung Kota dan di radio komunitas KB 107,7 FM. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan kita sepanjang minggu ini, dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kakak bangkit berdiri.
Mari kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati dan menyertai hidup kita, mulai dari pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama, dan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yang percaya Tuhan kemenangan kita, berikan sorak-sorai bagi Dia. Ku diberi kuasa. Amin.